Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hobers. Ketemu lagi barengan sama DJ Rimo di Slow. Seperti biasa kita bakalan interview artis-artis top dan artis-artis favorit kamu, Hobers. Dan kali ini kita kedatangan artis yang luar biasa. Dan dia berasal dari ajang pencarian bakat yang paling populer dan merupakan pelopor ajang pencarian bakat dangdut waktu itu. Siapa dia? Ini dia, Selvi Nafila. Halo. Hai Rimo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Ganteng ya. kok rambutnya Aduh, juga kan. Rambutnya ya. Rambutnya semuanya dong. Yo, Kece. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selvi, apa kabar? Alhamdulillah baik, bisa sampai di sini dan bersilaturahmi dengan Rimo di sini dan Hobar. Cerah sekali ya, luar biasa, memancarkan energi-energi yang gembira gitu. Mungkin karena di-keep di rumah selama 3 bulan ya. Oh iya. Oh 3 bulan berarti ya nggak kemana-mana. Udah mau ya? ya dong. Oh, enggak lah kemana-mana juga, tapi kan mungkin mobilitasnya nggak seperti biasa dan sebelum-sebelumnya ya. 16 tahun yang lalu ya. itu ajang pencarian bakat KDI waktu itu masih Betul, TPI ya. betul. Mungkin Obers agak-agak sedikit lupa gitu ya. Kalau Selvi ini adalah jebolan KDI 2004. 16 tahun yang lalu. Halo, saya Selvi Nafila alias saya Selvi KDI. Saya lahir di ajang jebolan KDI pada tahun 2004 pada saat itu. Pada saat usia aku kuliah itu berarti 20 tahun, 19-20 tahunan lah. Iya. Pada saat itu ceritanya aku punya cita-cita nih, aku pengen jadi penyanyi tapi nggak tahu tuh gimana kan. Minta sama Aladin nggak mungkin kan ya. Terus pokoknya cita-cita pas waktu kecil pokoknya jadi guru sama jadi penyanyi. Udah deh tuh. Sampai di titik kuliah aku nggak tahu bagaimana bisa jadi penyanyi yang terkenal yang ada di TV Warawiri yang akhirnya muncullah tuh iklan-iklan di televisi kan. Kontes dangdut Indonesia, bla bla segala macem. KDI itu kontes dangdut Indonesia. Iya, kontes dangdut Indonesia yang dulu ditayangkan di TPI pada saat itu. Kalau sekarang MNC ya. Betul. Lalu gak tahu itu tiba-tiba aja kayaknya aku pengen ikutan tapi nggak tahu, ya udah akhirnya aku madol, harusnya aku kuliah terus aku pergi ke Naga Suara Radio pada saat itu. Oh iya. Di Bogor. Jadi pada saat itu ikut audisi, pada diketawain. Duh ini palingan jual tampang doang deh gitu, pasti nggak bisa nyanyi. Aku udah nunggu duduk pakai rok jeans segini ya kan, rambut tomboy waktu itu ya? gitu kan. Enggak, justru agak ke perempuan. Iya kan aku kuliah di ASMI itu jurusan sekretaris. Oh iya. Jadi set seksi gitu kan. lah ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Duduk set, ya udah. Dipanggil duluan dong, dipanggil duluan. Ya akhirnya kalah. Singkat cerita masuk ke 14 besar. Dan pada saat itu Selvi gimana kuliahnya, mau lanjut atau kalau lanjut ya harus ada di KDI ini. Jadi gimana? Oke lah, akhirnya aku meneruskan keinginan dan cita-citaku, akhirnya masuklah di KDI gitu. Oh, luar biasa. Kadang-kadang orang juga suka agak ketuker kalau sekarang nyari-nyari gitu, ada Selvi lalu keluarnya Selvi Yama Lida gitu. Padahal Selvi Nafila ya. Nggak apa-apa sih, itu promosi berjalan buat aku juga. Selvi Lida itu kan berasal dari Sopeng. Nah, kalau Selvi dari mana nih? Berasal dari Sukabumi. Oh, orang Sunda? Hatur sami atuh sareng abi. Naon sih Rimo teh? Di Sukabumi apa di mana Sundana? Di Sukabumi ka dieu deui. Kadia deui berarti Cicurug. Bogor. Oh, Bogor. Aduh, pantesan Rimo tuh dari jauh hawa-hawanya tales gitu ya. Pantesan. Enak tales itu kalau digoreng. Oh, kirain ngeliat betis gitu ya. Ya, aku dari Sukabumi. Bogor. Aku dari Sukabumi, orang tua aku dua-duanya dari Sukabumi. Aku lahir di Sukabumi dan memang aku Sundanis. Oh, Sundanis. Gitu. Sami sareng abi atuh ari kitu mah nya. Pamirsa, kita lagi ada pamirsa, nah pamirsa. Pamirsa. Jawa ya, tahu? Oh, Jawa ya. Selvi Nafila itu nama dari apa tuh, dari keluarga apa emang nama panggung? Ya memang dari almarhum papa saya itu memang kakak saya namanya Rini Nurmilah. Dan aku Selvi Nafila. Konon kalau aku pribadi Selvi itu papaku dulu punya bos namanya Selvi. Jadi almarhum berharap bahwa anak aku ini jadi bos nih sekarang gitu kan. Terus kalau Nafila itu diambil dari Al-Qur'an yang artinya adalah sunnah.
Alhamdulillah, ya mudah-mudahan Gitu. berkah dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan Iya. bisa bertemu dengan Rimo di sini. Alhamdulillah, ya. Nah, kita sekarang flashback ke 16 tahun yang lalu ya. Kita bakalan tes nih selfie. Masih ingat nggak foto-foto yang ada di belakang sini? Wow, aduh, ntar dulu ya rambut aku. Inget banget dong. Tapi kalau itu apa fotonya kayak Cici Paramida loh ya? Oh gitu ya. Justru yang on point di situ sebenarnya adalah jambul aku ya. Mungkin sebelum Syahrini aku udah jambul Khatulistiwa duluan sebenarnya ya. itu ya. Bener, ini kan lama banget ya. Ini cenderung ke jambul Sukabumi arah ke Bogor mungkin. Oh iya, lebih ke jambul mochi kali ya. Bener, tinggal ditaburi gula-gula putih ya, Mo ya. Bener. Aduh ya ampun, ini inget banget. Ini adalah sejarah kehidupan aku. KDI 1 adalah jembatan aku untuk menuju ke dunia ke karir dunia hiburan yang betul-betul senyata-nyatanya gitu kan, bukan Fata Morgana dan lain-lain. Ini ada Siti. Ini Siti KDI, ini abaikan dulu ini ya. Ini Siti KDI, ini ini Rifana, ini Rosita, ini Ika, Eva, Maya, Rasmi, Armet, Aan, Aidil, Safar, Nasar dan juga almarhum Narendra. Dan di sini adalah selfie, jeng. Pasti dia di close up deh. Terus muka akunya dihilangkan sama Rimo ya kan? Langsung ke sini. Iya, itu ternyata pangling loh. Selfie saya nyari-nyari, selfie yang mana? Saya pikir itu kan ada Siti kan. Sebelahnya Cici Paramida gitu. Iya, itu sebelum ke Korea. Sekarang iya. udah ke Korea begini. Oh iya, udah plus ya. Iya, itu dengan alis cerulit ya Allah. Baik. Apa namanya? Alis cerulit. Oh, ada itu zaman dulu gitu ya? Iya, pada saya itu kan alis cerulit. Cerulit gitu. Oh, kalau sekarang alis apa namanya? Sekarang alis ini kali ya, tongkat ajaib ya. Agak gedean dari cerulit. Ya. Oh, ternyata itu saya pikir Cici Paramida ya. Ya ampun, baik. Selfie itu kalau digambarkan dalam foto ini lagu apa kira-kira? Aduh, kayaknya 7 sumur ya. saking nyari sumur 1, 2, 3, rambutnya sampai ngok gitu. Sampai menjulang gitu ya? Sampai menjulang. Aduh. Kalau digambarkan sebuah lagu gitu, kira-kira lagu apa? Lagu apa ya? 7 sumur tadi. Jangannya serem ya, Bunga Dahlia kali ya. Nah, Iya kan? Kalau di sini tuh harus nyanyiin. Duhai bunga pujaan, kau bunga dahlia, kau bunga kesayangan, kau bunga dahlia. Asik. Luar biasa ya. Dan kita flashback lagi ke 16 tahun yang lalu. Monggo kuliti. Iya kan? Lagu apa yang selfie ingat pada saat kompetisi di KDI 1? Iis. Masih inget ya? Langsung ingetnya. Karena memang kalau orang Sunda itu erat ya ininya. Jadi lagu pun harus dari orang Sunda. Dari orang Sunda ya. Lagu apa itu? Payung Hideng. Panon hidung ya Payung hidung. Payung hideng, gigi hideng, hidung hideng. Takut ya? Payung hitam. Payung hitam. Kayak gimana sih lagunya tuh? Payung hitam yang menjadi saksi setiap hari diriku menanti. Tak peduli hujan turun, petir menghalangi, ku tetap bertahan walau air hujan membasahi badan. Aduh, sedih sekali ya. Kalau nyanyi langsung lebih naik lagi. Mau gitu deh, mau jadi merinding deh. 16 tahun lalu. Joget-joget juga ya. Oh, ini corona ini kan sudah menghambat kreativitas kita, Tidak insya Allah. bisa kemana-mana. Betul. Gitu. Nah, sekarang kita tanya lagi, tes lagi nih. Momen apa yang paling berkesan pada saat KDI ya? 16 tahun yang lalu itu pasti lumayan agak-agak lupa, tapi pasti ingat lah ya. Momen pada saat itu ada 2, dijemput sama kolor ijo pada saat itu. Aku mah bagiannya sama kolor ijo.
lagi happening tuh kan, Iya, yang nyegik zaman dulu iya. itu, Culik, yang iya, hijau culik. semua kan, dan dia menculik aku mau dari panggung megah itu. Oh serius, diculik? Diculik, dieliminasi, udah ya nok gitu kan, pulang deh Anda polling SMS-nya nggak banyak. Jadi itu sih yang paling, tapi nggak tahu ya pada saat itu tuh ambisinya seorang selfie itu belum ada. Jadi iya asik nih aku pulang boleh pegang handphone gitu kan, boleh yang pokoknya yang lain-lain lah gitu. Terus yang kedua kenoraan aku pada sih yang aku selalu ingat adalah ketika kalau anak-anak semua kan harus built in. Ayah built in. Terus tiba-tiba ditelepon dari keluarga di rumah. Selfie lagi ngapain? Sebentar ya, aku lagi bikin iklan dulu. Gaya nggak sih? Maklum kan nggak tahu. Maklum ya kan, biar kelihatan artisnya gitu ya. Jadi hal-hal kecil gitu yang memang apa ya, yang innocent, yang masih nggak tahu apa-apa. Jadi memang KDI itu satu wadah, satu apa ya, tempat aku untuk belajar banyak tentang sebagai seorang penyanyi. Iya luar biasa. Dan kalau bisa diinget-inget waktu itu ya, kan bareng sama Nasar tuh. Betul. Dan Nasar itu emang dari dulu emang lincah kayak bola bekel gitu ya? Iya, banget. Ini Nasar ini aku yang paling deket, dia udah kayak adik aku. Jadi dia manggil aku Mbak Pia. Oh gitu. Mbak Pia, aku manggil dia Baby Hui memang dari dulu kan. Memang dia kayak udah ada kayak adikku sendiri. Jadi memang dia udah lincah, udah kemana-mana. Secara kan kita Sundanis juga. Iya. Oh dari dulu berarti ya? Dari dulu udah dari begitu. dulu udah gelinding-gelinding gitu Udah ya? gelinding-gelinding, sekarang pun dia masih gelinding. Hilang aku voice note, telepon, Iya. heboh dia tetap. Luar biasa. Gitu. Ternyata dari dulu ya, Dari Nasar dulu. itu ya. Nah, teman-teman yang ada di sini masih suka ketemu nggak sih? Ih masih. Ini ada yang bertatap muka langsung, ada juga yang via WhatsApp telepon, gitu WhatsApp kan. gitu ya. Dan memang kebetulan di bulan Ramadan kemarin kita bikin satu video klip sholawat yang kita recycle ulang dari lagunya Nada. Terus kita syuting dengan tempat yang berbeda-beda. Jadi ada yang di lewat Surabaya, video, iya. ada Dari rumah yang masing-masing ya. Betul gitu. Jadi kita bikin ini 14-14-nya kecuali 13-12 sorry. Jadi almarhum Narendra enggak ya. Iya dan Narendra juga Aan enggak ikutan. Jadi yang sering ketemu mungkin Eva, Siti, Nasar, Maya juga di beberapa acara, Aitil, ya rata-rata yang mungkin yang di luar kota seperti Rosita, Rifana, sama Ika, Rasmi itu kita jarang ketemu ya, Armet juga jarang ketemu. Tetap silaturahmi ya. Tapi tetap kita punya WhatsApp Grup ya, WhatsApp sendiri grup ya. yaitu KDI 1. Jadi walaupun kita tidak bertatap muka, tapi komunikasi tetap silaturahmi tetap terjaga. Iya benar, luar biasa. Nah di KDI 1 masih inget nggak jurinya siapa dan hostnya siapa? Kalau jurinya itu pada saat audisi aku inget banget Bang Tommy Ali deh pada saat itu. Korni Nurlita. Oh Tommy Ali yang kayak Arab-Arab itu ya? Iya, terus kalau kontesnya itu ada yang Titik Puspa, ada Mbak Tri Titik Utami. Puspa. Iya, jadi ada beberapa lagi. Nah kalau Gitu. hostnya? Hah? Hostnya itu adalah Usi Sulistiawati dan Ramzi. Oh Ramzi itu berarti dari dulu ya? Dari dulu emang nge-host di ajang pencarian bakat ya? Dari dulu, berarti 16 tahun yang lalu. Dan dari dulu emang udah itu ya, udah julid maksudnya. Julid ya? Dulu enggak deh. Oh gitu ya? Oh dulu enggak? Kayaknya terpengaruh sama teman-temannya yang lain. Baik, Mas Ramzi mah baik. Oh gitu, kalau dulu nggak julid gitu ya sebenarnya ya? Emang julid dia? Ya, kalau sekarang sih kelihatannya julid kata temen-temennya. Kata Rimo begitu, bukan kata aku. Kata temen-temennya loh ya. Nah biasanya kan di KDI ada theme songnya tuh. Ada. Masih inget nggak theme songnya apa? Judulnya Jadilah Bintang. Wah gimana tuh nyanyiin? Kita berani menantang dunia, tegar menghadapi semua. Masa yang akan datang bersinar secerah sinar mentari. Gerakannya masih inget nggak gerakannya? Terbanglah tinggi menuju angkasa, meraih bintang, mencapai semesta. Buatlah cita-cita menjadi nyata, raih segalanya. Udah begitu Oh aja gitu ya. Gerakannya udah lupa. Lupita loh. Sejak 16 tahun yang lalu udah ada 2 program
ajang pencarian bakat yang populer banget, yaitu KDI MNC TV dan Dangdut Academy atau The Academy di Indosiar. Nah, menurut Selvi, mana yang lebih baik? Menurut Rimo, mana yang lebih baik? Iya. Ini pertanyaannya menurut aku kurang fair. Kenapa? Kalau dari sudut pandang aku, bukan lebih baik, tapi ini dua-duanya ini adalah acara yang luar biasa, acara yang menjembatani di mana mereka punya wadah, punya panggung untuk seniman-seniman yang Punya bakat, keberadaannya jauh di Iya, pelosok iya. sana. Jadi kalau dibilang Selvi memilih KDI atau memilih The Academy, aku memilih dua-duanya. Bukan karena aku Jebolan dari KDI. dari KDI ataupun aku dari KDI. Aku melihat ini sebagai ajangnya, di mana aku yang tidak bisa tahu bagaimana harus jadi artis karena ada ajang si KDI ini, dan mungkin yang masuk dari The Academy akhirnya punya wadah sendiri dan disalurkan semua bakat-bakatnya, difasilitasi dengan begitu luar biasa. Iya, betul. Dengan lighting, dengan panggung yang megah, juri-juri yang sangat spektakuler, dan juga promosi yang gencar. Iya, luar biasa. Jadi ini dua-duanya the best. Mau apapun itu, mau ajang-ajang pencarian bakat yang di radio, mau di kelurahan, mau 17 Agustusan, Iya. buat aku itu top. Udah top, udah Karena bagus itu ya. mereka memberikan wadah untuk kita sebagai seniman untuk menyalurkan bakat, Iya dong. Itu bagian dari proses. Coba bayangkan nggak ada Wadah nggak ada ya. ajang-ajang nih kan, nggak ada ajang pencarian gitu bakat kan. gitu. Krik-krik gitu kan, nggak ada itu mungkin nggak ada Siti KDI, nggak Iya. ada itu Lesti, nggak ada itu Danang atau Betul. siapapun itu, dan mungkin aku pun tidak akan terlahir, ya udah aja gitu nyanyi di kamar mandi gitu kan. Jadi kalau menurut aku, apapun ajang akademi, The Academy, KDI, mau sampai kota madya, kecamatan, itu semuanya top. Bagus ya. Bagus. Dan Selvi itu masih ngikutin atau nonton acara-acara talent search ya? Pasti nonton. Kadang-kadang kalau di rumah, ya kan. Kalau gosip kan pusing, ya udah lihat di Instagram aja. Jadi ya kalau ini lihat, oh ini yang terbaru dan segala macam, pasti lihat gitu. Tapi ada perbedaan nggak sih talent search zaman dulu sama sekarang? Oh pasti. Kalau dari perbedaannya gini, kalau dulu itu kan masih manual, tidak secanggih seperti sekarang. Kalau dulu itu kan pas waktu aku di KDI, itu persiapannya itu kan memang belum 100% matang. Dimana kita pun di karantina, itu belum ada tempat mereka untuk mempost kita ada di mana. Karena belum ada yang namanya sponsor dan lain-lain pada saat itu. Jadi sempat kita memang di-post di TKW, di tempatnya TKW pada saat itu. Karena memang belum dapat sponsor dan lain-lain. Tapi kalau sekarang, 16 tahun 2004 sekarang adalah 2020. Itu luar biasa. Dengan lightingnya aja yang gitu kan, muka gitu aja ya. udah jadi licin, ya kan. Glowing ya. Terus baju juga desainer yang hits, gebiar gitu kan. Jadi memang bedanya Beda ya. itu eranya itu dari segi modern atau tidak, perkembangan zaman teknologi dan lain-lain itu sih yang membedakan. Tapi kan kalau isiannya sama aja, nyanyi, dipilih, dinilai, terus di voting. Sebetulnya kan ininya sama, cuman yang membedakan kemasan kontennya. Betul. Dan kayak isian acara isinya, flow-nya ya. dan segala macam. Otomatis sekarang lebih bagus, lebih menarik karena memang, dan durasinya pun tidak hanya sejam 2 jam. Sekarang sudah more than 3 hours, dari 3 jam gitu kan. Iya, Jadi betul. menurut aku semakin bagus. Justru memang semakin tahun bertambah tahun ya semakin difasilitasi dengan sesuatu yang the best. Jadi terangkat juga si penyanyinya, kualitas dan segala macam. Dangdut itu pun sendiri punya standar tersendiri. Dan pasti Selvi juga ngikutin ya siapa talent search yang saat ini paling disukai. Nah, Bukan Rimo tapi ya, bukan. oh, kalau saya bukan dari talent search bukan sebenarnya. ya, Saya oke. bukan dari ajang pencarian bakat. Saya dari ajang pencarian orang hilang. Orang hilang aja, ampun. Iya, siapa kira-kira yang menurut Selvi penyanyi dari pencarian bakat yang paling Selvi sukai? Paling Selvi sukai kalau Yang dangdut ya yang pasti. iya dong. Di akademi Selvi suka Lesti. Oh iya Selvi pasti suka ya. Lesti. Di antaranya itu. Itu anak jiwanya tuh nyatu gitu kan. Dia memang soulnya memang di nyanyi gitu kan. Iya. Evi Masamba juga Oh bagus. iya, Evi Masamba, Bagus iya. gitu. Itu sih. Iya, yang pasti bukan gue ya, Obers. Maaf ya, mungkin next. Besok gue ikutan KDI. Gitu. Duet kita kan? Kita. Nggak ada penonton. Di KDI 1 itu yang saya amati itu, yang menurut saya itu yang populer itu ada King Nasar, ada Siti,
dan ada Selfie. Nah kalau Nasar itu kan juara 1 ya? Nasar Siti dong. Oh Siti juara 1, Ya. Nasar juara 3. Nah Selfie itu juara berapa sih sebenarnya? Saya juara juga. Ketujuh dari bawah. Oh serius juara 7? Tapi Kan luar 14, biasa ya. Kan 14, aku ketujuh dari bawah gitu kan. Gitu. Berarti tengah-tengah dari 14? Nomor 7 itu ya? ketujuh. Saya pikir dia juara 3 gitu, juara 2 Memang gitu. mukanya nggak ada muka-muka juara sih, Mo. Iya, tapi hoki ya. Muka-muka hoki kalau orang Cina bilang kan. Iya, benar-benar. Bulat gitu. Oh, juara 7. Juara saya pikir. 7. Oh, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Mudah-mudahan rezekinya seperti Umi Elvi Sukaisi 7 sumur. Oh, amin. iya. Ya kan, Amin, meledak. amin. Alhamdulillah. Usia Iya. senja akunya. Nah, biasanya itu kalau nggak juara itu agak susah buat eksis ya. Tapi Selfie ini bukan juara dan ternyata dia cuman posisi 7 besar ya. Dan sekarang masih tetap eksis itu. Gimana tuh? Kita patahkan nih obrolan Rimo yang dibilang nggak juara nggak bisa menang. Salah. Salah ya? Jadi kadang-kadang ada beberapa part yang memang itu tergantung kita gitu. Dan selain diri kita sendiri, yaitu tadi support sistemnya harus bagus ya. Kita harus punya manajer yang mensupport kita. Terus ya dengan musisi-musisi juga kita harus kerjasamanya baik dengan orang-orang TV dan segala macam. Jadi memang kita tidak berdiri sendiri seperti pohon lah, mau kita ada cabang kiri kanan iya, daun betul. akar segala macam. Begitupun dengan aku di dunia hiburan ini gitu. Awalnya ya udah deh 7 besar ya udah dijemput. Ternyata justru setelah dijemput itu KDI aku dapat iklan satu iklan. Bu, langsung ya. Terus aku jadi host kuis. Jadi host gosip. Dan luar bermain biasa. sinetron. Itu Jadi, pas keluar langsung dapat kontrak-kontrak itu. Pas keluar. Jadi aku melihat bahwa selalu ada peluang di setiap Betul. Allah tuh kayak kasih semua orang jalan. Nah, lu bisa nggak gitu ngejalaninnya gitu ya? Balik lagi gigih, ulet itu harus disiplin. Nggak, ya istilahnya kita nggak bisa yang manja-manja lah. Kalau di dunia hiburan tuh kalau orang kelihatannya kan glamour, terus semua serba mahal. Nggak tahu situ tidur kita melek kan gitu kan. Betul. Jadi ya tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mungkin part di sininya kita nggak kurang berhasil, pasti akan dibukakan di jaru-jaru yang lain. Tapi kalau kita konsisten, terus mau belajar, terus menggali, memang harus kenal sama diri sendiri. Gue bisanya apa ya? Harus kenal, jangan musuhan sama diri sendiri. Iya. Aku bisanya masak, coba digali. Kalau emang udah berabad-abad, emang nggak ada part di sini gitu. Jadi kadang-kadang aku merasa gue bisa acting, ternyata bisa jadi host, ternyata jadi bisa gini. Jadi ya itu karena mungkin ada kemauan aku keinginan ya kuat ya. Untuk tahu Selfie Nafila tuh seperti apa dan bagaimana sih gitu. Jadi dan dibalik itu pun pasti ada keluarga yang mensupport. Betul. Coba kalau keluarga, jangan keluar malam-malam ya, jadi penyanyi itu nggak bagus, nggak ada support. Manajer yang ya udah deh, terserah lu bahaya juga. Jadi dari mulai manajer, dari mulai asisten, orang-orang sekeliling, dan yang terpenting adalah ridhonya anak aku juga dan orang tua. Betul. Ketika anak, ya udah Bunda memang harus mencari uang dan itu adalah hobinya Bunda, ya, memberikan waktu dan membagi dengan dia itu suatu keberkahan dan rezeki luar biasa. Nah ini bisa menginspirasi sekali ya. Meskipun nggak jadi juara gitu, nggak harus langsung drop gitu, langsung ngilang gitu ya. Banyak juga kan ngilang pulang gitu kan, pulang kampung terus menghilang, tidak jadi apa-apa, tidak meneruskan. Jangan ya. Jangan harus seperti dicontoh. mantan yang hilang, jangan. Nanti Gitu kita kan? ke situ, ntar dulu. Aku belokin lagi. Mana pertanyaannya Nggak lain? ada. Nggak ada.